Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Khususnya anak-anakku yang sekolah di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Apa kabar semuanya? Tentunya kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Nah, Pak Ludi berpesan kepada kalian. Sebentar lagi ini kan sudah mau masuk yang namanya pertemuan tatap muka, ya, atau namanya PTM. Bukan muka ketemu muka begini, bukan, ya. Tapi kalian sudah offline. Tapi hanya beberapa persen. Jadi gini, semangat kalian jangan sampai kendor, oke? Karena apa? Karena kalian sudah terlalu lama berada sekolah online di rumah. Oke nak? Ayo semangat. Pak Ludi pengen melihat semangat kalian yang dulu, khususnya kelas 9. Dulu kan kelas 7 sempat tatap muka tuh, ya. Kelas 8, ya. Kelas 7 yang sama sekali libur. Kalian harus tetap semangat nak. Karena apa? Karena masa depan kalian itu masih panjang. Panjang sekali. Oke? Tetap semangat. Dan jangan lupa, kalau sudah sekolah offline, sudah mulai tatap muka, izin orang tua itu paling penting. Kalau orang tua kalian tidak mengizinkan, jangan masuk sekolah. Kalau kalian lagi tidak enak badan, lagi sakit, jangan masuk sekolah. Oke? Karena apa? Karena di daerah-daerah yang lain, setelah tatap muka, banyak yang positif COVID. Dan Pak Ludi tidak mau terjadi di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Oke nak? Jadi sekali lagi persiapkan diri kalian untuk PTM, pertemuan tatap muka, dan tetap semangat. Oke, baiklah nak. Pak Ludi akan menjelaskan tentang proposal PTS praktek tengah semester ganjil. Mata pelajaran seni budaya kelas 8 yang tentang pementasan pantomim di lingkungan ruang publik. Ada beberapa poin yang kalian harus ketahui. Yang pertama adalah dasar. Penilaian tengah semester ganjil sekolah dalam bentuk praktek mata pelajaran seni budaya bab seni teater dalam bentuk pertunjukan pantomim yang dilakukan secara perkelompok untuk kelas 8 semester ganjil di atas panggung di ruang publik. Jadi kalian itu harus praktek nak. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya ujian PTS semester ganjil ini kalian harus tampil membuat pertunjukan pantomim di atas panggung. Ya, harus ditonton sama teman-teman. Ya, yang kedua, standar kompetensinya adalah para peserta wajib membuat naskah pantomim. Terus membuat aksi pertunjukan pantomim di atas panggung. Ya, kalau di situ kalian ada keterangan membuat poster, lupakan saja. Kalian nggak perlu bikin poster ya. Kalian hanya melakukan aksi pertunjukan dan bagaimana konsep pertunjukannya yang akan Pak Ludi nilai. Kemudian untuk yang poin ketiga, kompetensi dasar. Para peserta harus berani tampil di atas panggung dan disaksikan oleh guru penguji di hadapan para penonton. Nah, indikatornya setelah diberi penjelasan dan melakukan pelatihan di kelas beberapa kali pertemuan, para peserta PTS harus tampil di atas panggung melakukan aksi pertunjukan pantomim sesuai kesepakatan per kelompok. Yang kedua, peserta didik harus mampu melakukan aksi pertunjukan pantomim sesuai dengan naskah yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Ketiga, peserta didik harus mampu menguasai ruang secara maksimal dalam menerapkan ceritanya dengan menggunakan blocking di atas panggung. 5. Tujuan. Tujuannya apa sih buat ujian pantomim ini? Kenapa harus praktek? Nih biar kalian tahu nih ya. Yang pertama, mempertahankan seni teater sebagai seni pertunjukan agar tidak punah di kalangan anak-anak remaja.
sebagai regenerasi bangsa. Yang kedua, menerapkan hasil pembelajaran yang tertera pada bab 7 dan 8, yaitu tentang teknik dasar pantomim. Ya, di situ ada bab 7, 8, 9 dan 15. Tapi saya cuma cek 7 dan 8-nya aja ya, mengenai aksi dan bagaimana kalian memiliki konsep pertunjukan pantomim. Kemudian yang ketiga, poinnya mengetahui bentuk seni teater modern dalam bentuk teater tanpa kata dan lebih dominan menggunakan tubuh sebagai alat komunikasi, penyampai pesan yang terdapat dalam cerita atau naskah. Yang keempat, memberikan wawasan tentang ilmu seni teater modern bukan hanya sekedar teori. Jadi praktek. Nah, ya, kalau teori kan wawasan aja tuh, kalian bisa tinggal baca dari berbagai sumber, terutama di Google yang kalian pasti gampang nyari informasinya. Yang kelima, melatih percaya diri kepada peserta didik. Jadi tujuannya Pak Ludi itu yang paling penting sebenarnya poin 5, nak. Kalian harus tampil percaya diri. Kalian harus berani tampil di ruang publik. Kenapa? Karena kalian adalah harapan Pak Ludi sebagai calon-calon pemimpin. Oke, nak? Jumlah peserta semuanya itu untuk kelas 8 ada 204. Ya. Seperti yang kalian lihat di sini. Terus pelaksanaannya, insya Allah akan diselenggarakan tanggal 21 Oktober dibagi 3 sesi. Sesi pertama itu ada jam 10.30 sampai jam 12 kelas 8A dan 8B. Sesi kedua jam 12.30 sampai 14 itu kelas 8C dan 8D. Ya, cowok semua ya. Setelah cowok semua selesai, sesi ketiga 14.30 sampai 16 itu 8EFG. Oke. Lihat, setelah itu apalagi yang perlu kamu ketahui? Nah, ini di sini nih ada pedoman penskoran dan penilaian. Pak Ludi cuma menilai 2 aspek ya, nak. Di situ ada aspek aksi pertunjukan pantomim. 40% itu nilainya. Dan yang kedua, kreativitas membuat konsep pertunjukan pantomim. Itu nilainya tinggi, 60%. Jadi kalau di total 100. Oke. Nih, sudah. Ketentuan lain. Poin A, bagi siswa yang belum memenuhi standar nilai kumulatif, ya, wajib mengikuti PTS praktek ulang agar dapat mencapai nilai kuantitasnya. Oke. Yang poin B, bagi siswa yang tidak hadir karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti PTS praktek, wajib mengikuti PTS praktek susulan di luar di hari yang lain atau digantikan tugas-tugas yang lain, membuat video. Oke. Penutup, semoga proses kreatif seni teater modern yang tertera dalam buku pedoman seni budaya kelas 8 bukan hanya untuk menambah wawasan peserta didik untuk diambil manfaatnya, tetapi melatih kemampuan percaya diri kalian sebagai siswa, ya. Nanti di sini ada pengujinya, ada 2, ada saya Ludi Saputro dan ada Ibu Dia Asih Widi Lestari. Iya. Oke, nak. Bagi kalian yang belum paham, silakan saja telepon ke Pak Ludi ya. Seperti biasa, video call boleh, telepon WA boleh. SMS melalui WA juga boleh. Pak Ludi tunggu ya, nak.